Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo lur. Jumpa lagi di konten video kesayangan umat manusia di muka bumi. Halo guys. Kali ini aku akan bercerita sedikit ya tentang perjalanan hidup aku ya. Ya ada flashbacknya lah. Langsung ya, tutup poin aja ya. Kita ambil inti sarinya aja ya. Aku sampai ke tahap ini atau level seperti ini itu nggak gampang ya, nggak mudah. Butuh proses perjuangan yang begitu hebat ya. Menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut kalian ya. Karena yang menjalani hidup aku bukan kalian. Cuma di sini kan aku hanya menyampaikan ke kalian perjalanan hidup aku ya. Eh, yang paling membuat aku sedih, yang nggak bisa berkata apa-apa selama perjalanan hidup aku sampai sekarang itu ketika aku dulu pernah buka usaha sendiri guys, usaha kuliner ya. Nekat waktu itu ya, nggak punya modal, aku nekat buka usaha kuliner, masakan Jawa ya. Soalnya kan aku tinggal di Jawa Timur ya, Surabaya. Aku jualan kalau nggak salah waktu itu ayam geprek sama sambal penyetan ya, kayak tahu tempe penyetan digoreng itu guys, sama lele sama iwak pe itu ya. Awal mula kehidupan yang begitu menegangkan bagi aku ya, begitu dahsyat itu ketika itu guys. Aku mencoba buka usaha sendiri ya, karena waktu itu mungkin aku udah lelah kerja ikut orang ya, bertahun-tahun kerja ikut orang, jadi cleaning service, jadi office boy, jadi kuli bangunan, jadi pekerja proyek, pekerjaan apapun waktu itu aku jalani, aku sikat tanpa pandang bulu, yang penting halal, nggak nyolong ataupun merugikan orang lain waktu itu ya. Akhirnya aku nekat jualan sendiri, buka usaha sendiri kuliner seperti itu. Aku jual online waktu itu ya guys, lewat GrabFood sama GoFood, lewat Gojek sama Grab ya. Nah, apesnya aku waktu buka usaha sendiri itu, buka usaha kuliner sendiri itu ketika waktu itu di negara kita lagi musim corona guys. Dan disitulah awal apa ya, awal kehancuran ya, berantakannya hidup aku guys ya. Disitulah awal dari segala awal terjungkir ya, terjelungup-jelungup hidup aku ya. Dari situ modal nggak balik, malah ruginya itu nggak karu-karuan guys waktu itu. Karena kan waktu itu aku nekat, modalnya itu modal hutang ya guys, modal hutang, nekat, nggak punya modal sendiri, nggak punya tabungan untuk buat modal, aku nekat jualan. Akhirnya karena corona dibatasi kan waktu itu, orang keluar kemana-mana kan dibatasi, modal nggak balik, utangku di mana-mana, sampai dikejar-kejar rentenir ya, sama debt collector waktu itu, karena aku nekat menjual motor aku ya demi bayar utangku. Padahal motornya itu belum lunas waktu itu, motornya belum lunas, terus aku jual ya, aku pataskan gitu guys. Dari situ akhirnya aku blank gitu guys ya, kehidupanku berubah drastis ya, nggak semakin naik atau semakin sukses, malah hancur berkeping-keping ya, karena kenekatan aku waktu itu ya guys. Akhirnya aku dikejar-kejar debt collector dan kayak penagih hutang gitu. Terus aku kerja seadanya. uh, Waktu itu sempat kerja jadi satpam atau security komplek perumahan ya, nggak aku teruskan karena ya itu tadi guys, dikejar-kejar debt collector. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri waktu itu ya guys, untuk merantau. Waktu itu aku nekat merantau, kebetulan aku punya temen ya, temen baik ya, baik banget orangnya ya.
dia nggak pandang bulu, nggak pandang bapak aku ditolong seperti saudara kandungnya sendiri waktu itu ya. Akhirnya aku nekat merantau ke kota Cepu, Jawa Tengah ya, hanya bermodalkan skill aku sebagai tukang pijet ya, karena sebelum-sebelumnya aku memang punya keahlian khusus ya, atau punya profesi sampingan sebagai tukang pijet ya. Jadi aku merantau ke kota Cepu, Jawa Tengah itu nggak kerja ikut perusahaan atau orang guys. Aku nekat karena menghindari dikejar-kejar debt collector waktu itu. Akhirnya aku kerja buka usaha pijet di sana. Alhamdulillahnya temanku itu bantu aku gitu guys. Untuk kehidupan sehari-hari aku dia yang menyokong ya, menopang dari makan, terus bayar kos dan lain sebagainya. Teman aku yang di sana yang bantu guys. Pokoknya aku di sana itu ya Allah guys, beneran kayak terlunta-lunta gitu guys. Cuma aku nggak pernah cerita sama orang rumah waktu itu. Pada waktu itu nggak pernah cerita sama orang rumah karena ya gimana ya guys ya. Waktu itu aku juga bingung ya, bingung. Aku nggak ingin keadaan seperti ini, tapi terjadilah seperti ini tanpa sepengetahuan, maksudnya itu tanpa schedule gitu loh guys di kehidupanku gitu. Setelah itu bertahun-tahun aku merantau di kota Cepu, Jawa Tengah itu. Kemudian apa ya, aku kembali pulang lagi ke kota kelahiranku Surabaya ini dan bekerja sampai sekarang di warkop ya, warung kopi. Kebetulan ada biliarnya juga. Alhamdulillah yang punya warung kopinya itu orangnya baik, asik orangnya, pokoknya enak lah ya. Bertahun-tahun aku pernah kerja ikut orang, baru kali ini aku kerja ikut orang itu. Yang punya usaha itu orangnya asik gitu. Orangnya itu nggak neko-neko gitu. Maksudnya itu nggak cerewet gitu loh, nggak perhitungan, pokoknya asik pokoknya ya. Sampai sekarang ini guys aku kerja kembali di kota kelahiranku Surabaya, dari pulang dari merantau sampai sekarang di sini ya. Itulah beberapa apa ya, cuplikan apa ya guys, cerita ya dari aku, bahwa ketika kalian ingin apa ya, ingin buka usaha sendiri, setidaknya kalian harus punya persiapan, tabungan sendiri gitu loh guys. Jangan nekat seperti saya ya. Jadi kalau pingin buka usaha sendiri, nggak pingin kerja ikut orang lain, setidaknya kalian harus punya tabungan ya. Jangan bermodalkan hutang, nekat sama hutang kayak saya, nanti jadinya kayak saya ya. Itu begitulah ya yang bisa aku sampaikan untuk kalian, bahwa kalau kita melakukan hal yang nekat itu sebaiknya kita pikir-pikir terlebih dahulu, jangan langsung digaspol gitu ya guys. Itu pengalaman pribadi saya ya guys, untuk kalian supaya jangan ditiru ya. Boleh kita punya modal nekat, tapi ya dipikir-pikir dulu ya, nggak usah di los bol gitu, karena sesuatu yang tergesa-gesa itu ujung-ujungnya itu nggak enak ya. Oke guys, kepanjangan konten videonya. Takut kalian bosan ngelihat aku ngoceh kayak gini. Oke, sehat selalu buat kalian semua yang ada di sana, dan tetap bersyukur sepanjang waktu. Bye bye bye.